Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-29 dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita yaitu surah Al-Muddatsir ayat yang pertama. Nah, sebentar ya. Baik, 1 sampai 7 ya. Nah, silakan dibaca Ibu Reni ya. Bentar ini. Ya, Bu Reni, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan olehmu, dan Tuhanmu maka besarkanlah, dan pakaian kamu maka bersihkanlah, dan perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Dan jangan kamu mengharapkan yang banyak. Mengharapkan yang lebih banyak, dan untuk Tuhan kamu maka bersabarlah. Ya harfun nida, ayu munada, ha harfu tanbih. Al-mudatsir badal dari ayu. Nah, Fi'il amr, al-fa'u harfu atfin, anzir fi'il amr. Al-wawu harfu atfin, robba ini maf'ul bih, al-kafu mudhof ilaihi, al-fa'u harfu atfin, kabbir fi'il amr. Al-wawu harfu atfin, thiyaba maf'ul bih dari fatahhir, al-kafu mudhof ilaihi, al-fa'u harfu atfin, tahhir fi'il amr. Al-wawu harfu atfin, ar-rujza maf'ul bih dari fahjur, dari uhjur. Al-fa'u harfu atfin, uhjur fi'il amr. Al-wawu harfu atfin, la nahiyah. La nahiyah. Tamnun ini fi'il tamnun, kamu memberi. Kalau la nahiyah ya setelahnya fi'il mudhari majzum. Ya, fi'il mudhari majzum bila nahiyah. Fa'ilnya anta ya. Tastaksir juga ini ya Ustaz. Tastaksiru ini fi'il mudhari. Al-wawu harfu ya. Iya benar fi'il mudhari. Iya betul. Fa'ilnya anta. Al-wawu harfu atfin li rabbi jar majrur, al-kafu mudhof ilaihi, al-fa'u harfu atfin isbir fi'il amr. Ya ayyuhal mutaghati bi thiyabihi qum min mudji'ika fahadzirun nasa min adzabillahi. Kum min madja' kan ya. Madja' kan ini isi makan ya. Oh, madja'ika gitu. Iya. Qum min madja'ika fahadzirun nasa min adzabillah. Fahadzirin kan dia fi'il amr sukun asalnya kan. Jadi ya. Fahadzirin nasa min adzabillahi
wa khussa rabbaka wahdahu bit-ta'zimi wat-tauhidi wal-ibadati wa tahhir thiyabaka minan najasati fa inna taharatal zahiri min tamamin taharatil batin min tamami mudhaf. min tamami taharatil batini wadum ala hajril asnami wal awthani wa a'mali syirki kulliha fala taqrabuha Fala taqrabha wala tu'til atiyata atiyata kai talatamas kai talat kai taltamisa iltamasa yaltamisu kan benar. Kai taltamisa aksara minha walimardot benar ya walimardoti rabbaka fasbir walimardoti rabbika benar mudhaf ilaih. walimardoti rabbika fasbir alal awamiri wan nawahi. Wahai orang-orang yang berselimut, ya, yang wajahnya ditutupi oleh pakaiannya, bangunlah dari matja'ika itu apa Ustaz? Dari tempat tidurmu. Oh, dari tempat. Bangunlah dari tempat tidurmu dan berilah peringatan kepada manusia dari azab Allah. Dan apa ya Ustaz? Khususkan. Ya, mengkhususkan ya. Dan khususkan Tuhanmu saja dalam pengagungan dan dalam mentauhid dan dalam peribadatan. Dan bersihkanlah pakaianmu dari najis-najis. Sesungguhnya kesucian lahir merupakan bagian dari kesempurnaan kesucian batin. Wadum ala Dum itu apa? Senantiasa. Dan senantiasa hajril asnami, Tuhan-Tuhan kalian gitu ya. Senantiasalah menjauhi. Senantiasalah menjauhi Tuhan-Tuhan kalian dan dari perbuatan syirik. Asnam, bentar dulu. Ya. Asnam itu kan apa namanya? Berhala. Kalau ausan patung-patung. Ya. Dan senantiasa jauhilah berhala-berhala dan patung-patung dan perbuatan syirik seluruhnya. Dan janganlah kalian mendekatinya. Dan tunaikanlah, ini ketaatan gitu Pak. Mana? Janganlah engkau berikan suatu pemberian. Janganlah kamu berikan sebuah pemberian dengan maksud untuk mendapatkan yang lebih baik darinya. Dan dari keridoan dan demi keridoan Tuhanmu, maka bersabarlah atas segala perintah dan larangannya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir. Wahai orang yang berselimut. Ya. Jadi al-muddassir dengan al-muzammil ini kurang lebih sama maknanya. Kum fa'adhir. Kum, ya, berdirilah. Fa'adhir, lalu berilah peringatan. Artinya, jelaskan kepada manusia tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskan kepada manusia akibat kalau mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah, agungkanlah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala meminta agar Rasulullah mengagungkan Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pengagungan, dengan mentauhidkannya, dan dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah.
Ini merupakan perintah agar Rasulullah senantiasa membersihkan pakaiannya dari najis-najis, karena sesungguhnya kesucian zahir merupakan bagian dari kesempurnaan kesucian batin. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu menyukai yang namanya keindahan, kebersihan, kerapihan, dan sebagainya. Karena dalam sebuah hadis juga dikatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah kebersihan lahir, ya, bukan hanya kebersihan batin. Ya, meskipun ya yang terpenting adalah batin, ini yang paling utama. Dan biasanya seseorang itu kalau batinnya bersih, insya Allah lahirnya pun bersih. Ya, nah, warrujza fahjur, dan berhala-berhala maka tinggalkan. Rujis itu kan sesuatu yang buruk, ya. Maka termasuk yang diminta untuk ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah al-asnam, ya, berhala-berhala, al-ausan, patung-patung, ya, kemudian a'mal syirik, dan juga perbuatan-perbuatan syirik. Ini semua wajib ditinggalkan oleh orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wala tamnu tastaksir, dan janganlah engkau memberi dengan mengharapkan, ya, balasan yang lebih banyak. Ini juga nggak boleh, ya. Seorang muslim itu kalau memberi kepada seseorang, itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan memberi itu dengan harapan mendapat balasan yang lebih banyak, ya. Jadi harus ikhlas. Memberi tanpa pamrih. Memberi tanpa ada harapan supaya mendapatkan yang lebih banyak dari yang diberikan kepada orang tersebut, ya. Karena seseorang itu, ya, seorang muslim itu ketika memberi, dia ikhlaskan, ya, pemberiannya murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa li rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu maka bersabarlah. Maksudnya demi mendapatkan, ya, keriduan dari Rabbmu maka bersabarlah atas perintah-perintah dan juga larangan. Karena beban dakwah yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat berat, ya, menjadi Rasul yang terakhir, ya, khatamun nabiyyin, ya, khatimun nabiyyin, penutup para nabi, sehingga tantangannya lebih berat dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meminta agar nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersabar dalam menyampaikan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, selanjutnya, ya, Pak Edi, silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nukira fin nakur fadzalika yaumi idzin yaumun asir. Fadzalika yauma, Pak. Afwan. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Alal kafirina ghairu ya alal kafirina ghairu yasir. Alfa Pak Terjemahin dulu, Pak. gimana Ustaz? Terjemahin dulu. Ustaz Doher. Ari yang gitu ya. Maka ketika sangka kalah ditiup maka itu adalah yaumun maka pada hari itu adalah hari yang susah alal kafirina ghairu yasir, atas orang-orang kafir tidak ada kemudahan. Alfa arfuatfin iza dorof nukiro fi'il madhi majhul finnakur jar majrur fa harfu atfin dalika isim aisyara sebagai mubtada
yauma idzin yauma Yaumani dzaraf. yauma dzaraf, idzin sebagai mudhof ilai, yaumun adalah khobar pertama, asirun sebagai khobar kedua. Asirun Enggak, ini sebagai kan hari yang sulit, berarti asir naat naatnya. Alal kafirina ala jar majrur kafirin. Ghairu yasir, ghairu adalah mubtada, yasir ghairu mubtada, yasir sebagai mudhof ilaih ya. Kan tadi al-kafirina jar majrurnya sebagai khabar muqaddam gitu ya. Ghairu Sebagai sifat. mubtada muakhar. Ya. Yasirin Yasirin mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Sifat ya tadi. Mudhof ilaih. Mudhof Kalau ilaih. sifat mah apa namanya marfu juga dong. Ini kan dia kasroh. Yasir sebagai mudhof ilaih. Akhirnya faida nufikha fi sur faida nufikha fil Quran Fil qarni. Faida nufikha fi qarni nafhatul ba'si wan Ini maf'ul bi Pak. Nafkhatal ba'si wan nusyuri. nafhatal ba'si wan nusuri padalika waktu yauma idzin sadidun alal kafirina ghairu sahlin ayah lasu mimma hum fihi An yukhlisu. an yukhlisu An yukhlisu ya betul, mimma hum fihi min munaqisatu munaqashati min munaqasati al-hisabi. al-hisabi wa ghairihi minal ahwali. Pada hari ketika sangkakala ditiup, yaitu hari kebangkitan. Pada hari ketika sangkakala ditiup sebagai tiupan kebangkitan ya. Pada hari ketika sangkakala ditiup sebagai hari kebangkitan, maka itu adalah waktu yang berat untuk atas orang-orang yang kafir. Tidak ada kemudahan tidak mudah ya untuk membebaskan diri, melepaskan dari apa-apa yang mereka minan munaqisati. Munaqasyah itu kan mendebat ya. Dari mereka mendapat dari pembalasan Perhitungan dan selainnya minal ahwali dari hal kengerian. Ahwal itu dekat haul, kengerian hari kiamat. Atau huru hara hari kiamat. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir. Maka apabila sangkakala telah ditiup, maka itulah hari ya, pada hari itu adalah hari yang sulit. 'Alal kafirina ghairu yasir, tidak mudah bagi orang-orang kafir. Ketika sangkakala ditiup pada tiupan yang pertama, maka seluruh orang akan binasa. Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia akan binasa. Lalu pada tiupan yang kedua, jadi tiupan yang di sini adalah tiupan yang kedua. Pada tiupan yang kedua, seluruh manusia yang ya sudah mati, baik dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mengalami hari kiamat, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia.
Kata Allah, "Fadzalika yauma idzi yaumun asir." Maka demikian pada hari itu merupakan hari yang sulit. Bagi siapa? 'Alal kafirina ghairu yasir. Sulit bagi orang kafir ya, tidak mudah bagi orang kafir menghadapi hari tersebut. Karena orang kafir itu tidak bisa bergantung pada amalnya. Karena sebaik apapun seorang kafir di dunia, maka dia tidak bisa membawa amalannya hingga ke akhirat. Karena syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya suatu amal yang pertama adalah ya harus ikhlas. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka harus beriman kepada Allah dulu. Mereka harus menjadi muslim dulu. Orang kafir misalnya bersedekah 1 triliun sekalipun, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena syarat diterimanya ibadah dari Allah Subhanahu wa taala harus muslim dulu. Ya, harus muslim dulu. Kalau orang kafir, mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sebaik apapun mereka, sebanyak apapun ya kebaikan mereka di dunia sama sekali tidak ada faedahnya untuk mereka. Maka mereka merasakan kesulitan menghadapi hari kiamat. Karena mereka baru menyadari bahwasanya apa yang mereka lakukan di dunia itu keliru. Mereka telah mengambil jalan yang salah, mereka telah mengambil jalan kesesatan, di mana mereka tetap memilih ya untuk kafir pada Allah dan Rasul-Nya. Sementara orang yang beriman justru malah mengharapkan hari tersebut. Ya, justru malah mengharapkan hari tersebut. Makanya kenapa kalau misalnya ada seseorang yang meninggal dunia dan dia seorang muslim, maka disunahkan untuk disegerakan penguburan jenazahnya. Karena orang yang beriman itu ya tidak sabar mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di kubur. Ya. Sementara orang kafir itu baik di kubur maupun di hari kiamat nanti, ya mereka akan merasakan ketakutan dan kengerian. Karena mereka baru menyadari bahwasanya pilihan yang mereka ambil di dunia adalah pilihan yang keliru. Ya. Nah, lanjutkan. Ya Bu Dahlis ya, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sa'uda. Biarkan aku dan orang-orang yang aku ciptakan, biarkan aku dan orang-orang yang aku ciptakan sendiri, dan aku jadikan untuknya harta yang banyak dan anak-anak yang banyak yang kami lahirkan. Wa mahadat, dan kami lapangkan baginya rezeki. Kemudian kami ingin supaya kemudian mereka ingin supaya aku tambah. Sesekali tidak. Sesungguhnya dia terhadap ayat kami mereka menentang. Kemudian aku timpakan kepadanya siksa yang berat. Zarni fi'lun amr, nun wikoya, al ya'u mudhafun maf'ulun bi. Al wawu harfu atfin, man isim isyarah sebagai mubtada. Ini kan waman khalaqtu wahida. Biarkan aku dan orang yang aku ciptakan. Berarti kan man matuf ya. Matuf ke ya mutakallim. Oh iya. Maktub ke ya mutakallim. Khalaqtu fi'lun madin, fa'ilnya ana, wahidan hal. Wa harfu atfin, ja'altu fi'lun madin, fa'ilnya
ana lahu jar majrur ma maf'ulun bihi malan ini ya. Malan maf'ulun bi harta ya. Mamdudan naat. Ya Ustaz. Ya. Wa al-wawu harfu atfin banina maktuf ke malan. Malan ya Ustaz ya. Malan ya. Syuhudan hal. Wa harfu al-wawu harfu atfin. Wabanina syuhudan ini naat. Oh naat ya. Wabanina syuhudan naat. Al-wawu harfu atfin mahattu fi'lun madin fa'ilnya ana lahu jar majrur tamhidan maf'ul mutlaq. Tsumma harfu atfin yatma'u fi'lun mudhari an harfu masdarin wa nasbin azida fi'lun mudhari apa namanya? Bi'an apa sama? Mansubun bi'an. Mansubun bi'an. Astagfirullah. Kala fa'ilnya ana. Kala harfu istiqbal ya Ustaz ya? Kok istiqbal? Harfu jazarin. Jazarin ya. Harfu jazarin. Inna harfu taukidin wa nasbin. Al-ha'u isim inna. Kana fi'lun madi nakis li'ayati jar majrur na mudhafun ilaihi. Ini mana ya Anida? Ini sebagai khobar inna ya Ustaz. Khobar kana ya Ustaz ya. Nah. Anidan isim kana. Itu dulu. Anidan apanya kana? Isim. Isimnya kana itu bukannya apa namanya? Marfu ya? Oh. Ya enggak? Jadi isimnya kemana Ustaz kalau gitu? Anidan tuh justru khobarnya. Kan kalau isimnya mah marfu, khobarnya mansub. Jadi anidan khobarnya. Jadi di ayat ini. Jadi isimnya mana Ustaz? Isimnya kemana? Siapa yang menentang ayat kami? Kembali ke huwa kan? Iya kembali ke hak yang ada di innahu. Oh di hu ini, hu ini. Ya kalau tanya siapa ya orang kafir. Kalau isimnya inna berarti karena li ayat. Kalau isimnya inna kan udah haknya. Kan innahu haknya isimnya inna kan. Nah, kan berarti belum ada khobarnya. Khobarnya ya jumlah dari kana li ayatina anida, jadi khobarnya inna. Kalau ibu nanya isimnya kana, kembali kepada ha yang pada innahu, kan sama. Asin. Bukan asin. Asin harfu istiqbal. Urhiku fi'lun madi majhul. Al-ha'u maf'ulun bihi. Su'udan maf'ulun bihi kedua. Ya Ustaz? Ya. Saurhiku su'uda. Ya betul. Ayyuhar rasul, da'ni ayyuhar rasul, ana wallazi khalaqtuhu fi batni ummihi wahidan faridan. La malun lahu wala waladun. Wa ja'altu lahu malan. La yang menafikan jenis, Bu. La malalahu. Mana Ustaz? La-nya la yang menafikan jenis. Jadi la malalahu. Oh. Bukan la malun. La malalahu wala walada. Wala walada. Wa ja'altu lahu malan mabsutan la yaghibu mabsutan wasi'an wa auladan. Terbalik. Wa ja'altu lahu malan mabsutan wasi'an wa auladan. Auladan huduran ma'ahu fi Makkah. La yaghibuna anhu. La yaghibuna anhu. Wa yasartu lahu
sabilal Ini asya. zamannya sabil, subula. Subulal aishi Subulal taisiran. aishi tayasiran. Taisiran bukan taisir. Taisiran. Summa ya'mulu ba'da hazal ata'i an Azidalahu. azidalahu fi malihi wa waladihi. Wa qad kafara bi laisa amro Laisal amru. laisal amru kama yaz'amu hazal fajarul athimi. Hadzal fajiru. Kan fa'ilnya nih. Hazal fajiru Al-asimu. al-athimu la azidahu ala La zalik la uziduhu. la uziduhu ala zalika innahu kana lil qur'ani wa hujjajallahu Wa ala hujajillahi. wa hujjajillahi ala khalqihi mu'anidan mukaziban. Sa'ukallifuhu masyaqqatun. Sa'ukallifu masyaqqatan. Maf'ul bih. Masyaqqatan. Minal azabi wa irhaqa la rohatan lahu. Minal azabi wal irhaqi la rohata lahu minha. La rohata lahu minha. Wal murada bihazal wa'idi. Wal murada jadi apa murada? Ini mubtada Bu. Wal muradu. Wal muradu mubtada ya. Bihazal wa'idi al walidi ini nama orang ya. Al walid. Ini maaf ya, wal muradu bihadzal wa'idil wali. Ya, iya betul. Ini nama orang al-walidi. Walidi ibni. Sebentar. Walid bin. Al-walidu ya, ini khobarnya. Al-walidu binul al-mughirati. Walidul mughirati. Al-mu'anidu. Al-mu'anidu lil haqqi. Al-mubarazallahu. Al-mubarazi lillahi. Mubarazil lillahi, oh ya lillahi ya. Walir rasulihi bil muharibati. Wa hadza jazaa'un jangan difatahin. Wa hadza jazaa'u kulli man anada. Wa hadza jazaa'u kulli min anadal haqqi. Kulli man anadal haqqa wa nabadahu. Kulliman anadal haqqa wa nabazahu. Wahai Rasul, biarkan aku dan orang yang aku ciptakan dalam perut ibunya, biarkan aku sendiri tadi Ustaz. Yang aku ciptakan sendiri dalam perut ibunya, tidak mempunyai harta dan tidak pula memiliki anak, dan aku jadikan untuknya harta yang banyak, dan tidak meninggalkannya darinya. Ya lagi buna, tidak meninggalkannya. Lagi buna maksudnya tidak apa kan ngoba artinya tidak hadir. Berarti ya ada terus gitu. Selalu hadir. Hartanya ada terus itu. Apa Allah yang ada terus Ustaz? Anaknya yang ada terus. Oh, anaknya tadi ya, ada terus. Aku mudahkan baginya jalan kehidupan. Kemudian dia berharap terbalik kemana perginya saya tadi untuk dimakan. Gimana? Sultan habis tadi harta yang banyak dan luas ya. Dan anak-anak yang selalu hadir bersamanya. Begitu. Ini udah sampai mana sih? Sampai mana, Bu? Ini tadi saya melompat bacanya Ustaz. Jadi bingung kan ya. Nah, jadi sekarang yang mana sekarang? Waja'altu lahu malan, ulang lagi.
Ya, taib. Ja'atu lahu malan mabsuton, dan aku jadikan baginya harta yang banyak dan yang luas, serta anak-anak yang hadir bersamanya dan tidak meninggalkannya. Dan aku mudahkan baginya jalan kehidupan. Kemudian dia berharap sesudah ini pemberian yang azidalahu. Sebenarnya agar aku menambah baginya harta dan anaknya gitu. Kemudian dia berharap aku menambah baginya harta dan anak-anak. Dan sungguh dia kafir terhadapku. Dan bukan urusannya sebagaimana dia klaim bahwa kekejian ini. Enggak. Dan urusannya tidaklah seperti apa yang disangka oleh orang yang fajir dan pendosa ini. Dan urusannya bukanlah sebagaimana yang disangka oleh orang fajir dan pendosa ini. Tidaklah aku tambahkan padanya yang demikian itu. Sesungguhnya pada Al-Quran terdapat hujah bagi Allah atas penciptaannya, kedurhakaan dan kebohongan. Saukallifuhu. Saukallifu apa Ustaz ya? Akan membebaninya. Akan membebaninya penderitaan. Dan dari azab. Dengan kesulitan ya berupa azab. Dengan kesulitan berupa azab yang sangat melelahkan. Tidak ada ketentraman baginya. Udah, terus dan yang dimaksud dengan ancaman ini. Yang dimaksud dengan ancaman Walid bin Mughirah. Ancaman ini adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Yang dimaksud dengan ancaman ini oleh Walid bin Mughirah adalah yang durhaka pada kebenaran terhadap perhitungan Allah. Dan menentang Allah dan Rasulnya. Dan menentang Allah dan Rasulnya. Dan bil muharibati apa Ustaz? Ya, dengan memeranginya. Dengan memeranginya. Dan ini adalah balasan bagi setiap orang yang menentang kebenaran dan menyelisihinya. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. Zarni, ya biarkanlah aku dan orang yang aku ciptakan wahida, sendirian. Artinya, ini sering ya, di surah sebelumnya pun ya Allah mengatakan, ya biarkan aku dan orang menentangku. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya Allah meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar fokus pada dakwanya saja. Agar fokus pada dakwanya saja. Adapun orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biar menjadi urusan Allah. Allah yang nanti akan menghukumnya. Ya, jadi ini adalah perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fokus pada dakwanya. Jangan memikirkan orang-orang yang menentangnya. Karena para penentang ini adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamduda. Aku jadikan baginya harta yang melimpah, ya, harta yang banyak. Wabanina syuhuda. Dan anak-anak yang hadir di sisinya. Wa mahattu lahu tamhida. Ya. Dan aku berikan baginya pemberian yang banyak. Summa yatma'u an azid. Kemudian dia tamak, ya, dia sangat ingin agar aku menambahkan apa yang telah aku berikan, ya. Dia ingin agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan harta dan anak-anaknya. Kalla, sekali-kali tidak. Innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya ia menentang ayat-ayat kami.
sa'uda. Lalu aku akan aku akan membebaninya sa'uda, pendakian yang memayahkan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang tetap memberikan berbagai macam kenikmatan kepada orang-orang yang menentangnya. Dan ayat ini bicara tentang Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang kafir Quraisy yang sangat tentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun meskipun begitu Allah tetap memberikannya harta dan anak-anak yang banyak. Allah tetap memudahkan kehidupannya di dunia. Nah, yang semacam ini di dalam Islam namanya istidraj, ya, istidraj. Jadi Allah memberikan begitu banyak kenikmatan di dunia supaya nanti ketika dia diazab di akhirat maka akan lebih terasa ya menyakitkan. Karena logikanya seperti ini. Kalau ada orang yang kehidupannya susah dari kecil hingga dewasa, maka nggak kaget baginya kalau dapat kesusahan lagi. Kenapa? Karena dia sudah biasa hidup susah. Tapi bayangkan kayak kalau ada seorang anak orang kaya yang dari bayinya sampai dewasanya selalu hidup dalam gelimangan harta, mau apa saja mudah karena banyak uangnya, lalu ya tiba-tiba suatu hari ya bangkrut, tidak punya harta sama sekali, maka orang yang seperti ini tentu akan lebih menderita ketimbang orang yang biasa menderita. Orang susah itu ya biasa susah, jadi menghadapi kesusahannya biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang hidupnya dari kecil muda banyak hartanya lalu tiba-tiba bangkrut lalu dia hidupannya terjun ke bawah benar-benar menghadapi kondisi yang sangat sulit, maka ini akan sangat menyakitkan. Begitulah ya perumpamaan orang yang istidraj, ya diberikan kenikmatan ya yang mana tujuan dari kenikmatan tersebut agar dia semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia semakin jauh dari kebenaran supaya nanti ketika tiba hari kiamat, ketika tiba hari pembalasan, lepaskan ke dalam neraka sedalam-dalamnya, lalu dia pun akan menderita dengan penderitaan yang sangat menyakitkan. Karena bayangkan biasa hidup enak dia di dunia, lalu tiba-tiba di akhirat dia dihempaskan ke dalam neraka, lalu disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, maka tentu ini akan lebih terasa menyakitkan. Biasa hidup susah dari kehidupan di dunia. Ya. Nah, jadi tidak selalu orang yang menentang Allah itu Allah azab. Ada orang-orang yang diberi azab itu dalam bentuk diberi kenikmatan. Dan ini namanya istidraj. Dan istidraj ini nggak hanya berlaku untuk orang kafir. Bagian kaum muslimin pun ada yang diberikan istidraj. Jadi ya ini pun harus menjadi kewaspadaan bagi kita. Ya, kalau misalnya kita diberikan harta yang banyak, kedudukan yang baik, ya, jabatan yang bagus, maka jangan sampai ini menjadi istidraj bagi kita. Bagaimana caranya supaya nikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak menjadi istidraj bagi kita? Maka kita wajib memaksimalkan apa yang kita peroleh untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan kelebihan harta, maka jangan melupakan hak-hak orang yang membutuhkan di situ. Kalau kita diberikan jabatan yang bagus, maka ya jangan lupa bahwasanya ada hak-hak orang yang membutuhkan kita di situ. Sehingga kita memudahkan urusan banyak orang, maka kita akan terhindar dari namanya istidraj. Ya. Nah, jadi ini tafsir dari ayat-ayat 11 sampai 17. Nah, kita lanjutkan. Ya, silakan Bu Aisyah. Ayat 18, Bu. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ayat 18, Bu. Oh, ayat 18. Maaf nih baru gabung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan
apa yang ditetapkannya. I'rabnya innahu in harfu taukidin wa nasbin. Inna bukan in. Mada? Tadi Ibu bilangnya in ya, tapi inna bilangnya jangan in. Inna Tadi saya bilang harfu in ya. taukid wa nasbin. Inna, naam. Iya kayaknya. Inna harfu taukidin wa nasbin. Wal ha'u isim inna. Mabni ya. Naam. Fakkara fi'lun madin mabniun al-fathi wa fa'iluhu huwa. Innahu fakkara. Fakkara yufakkiru. Fakkar wa Fakkara fil harful madi. Naam, fi'il madi sudah tadi kan, Ustaz? Fi'ilun madin Oh iya, mabniun terus al-fathi. waqaddara. Naam. Wa qaddara wa harful atfi mabniun al-fathi. Qaddara fi'ilun madin wa fa'iluhu domirun huwa. Sudah. Qaddara, iya maktub kan Toib. Ya nggak apa-apa. Ya, naam ma'tuf. Baca tafsirnya. Nggak kelihatan. Sebentar. Innahu fakkara fi nafsihi. Wahayya'a. Wahayya'a ma yaqulu lahu ma yaquluhu. Ma yaquluhu. Naam. Ma yaquluhu minat ta'ni fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'ani. Innahu sesungguhnya dia. Tadi itu siapa yang kafir itu, Ustaz? Ini si Al-Walid bin Al-Mughirah. Walid ya? Ya. Sesungguhnya dia, Walid itu berpikir tentang dirinya dan dia hayya itu apa? Hayya itu maksudnya berani gitu. Oh iya. Berani. Dan dia berani terhadap apa yang diucapkannya dari mencela ya. Mentoan itu kan? Ya, mencela. Nah, mencela kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Nah, baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia Al-Walid bin Al-Mughirah itu telah berpikir wa qaddar dan telah menetapkan. Maksudnya ya kenapa Al-Walid bin Al-Mughirah ini namanya diabadikan dalam Al-Qur'an? Karena Al-Walid bin Al-Mughirah ini melakukan celaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Al-Qur'an. Dan apa yang diucapkan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah ini terekam di dalam surah At-Takwir ya. Di dalam surah At-Takwir ketika ya dia menuduh bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila ya. Dalam surah At-Takwir ya kita kan ya membaca wa ma sahibukum bimajnun. Dan tidaklah sahabat kalian itu gila. Nah, yang menuduh Nabi Muhammad gila adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian dia juga mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini dia dibuat-buat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakan bahwasanya ya Al-Qur'an ini adalah perkataan syaitan ya. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan tidaklah Al-Qur'an itu ucapannya syaitan yang terkutuk. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah ini melakukan celaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada Al-Qur'an. Maka ya Allah melaknatnya ya. Allah memberikan adab baginya dengan adab yang pedih. Ya, kita lanjutkan ayatnya agar kita mengetahui bagaimana Allah melaknat Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Ya, nah. Masya Allah banyak juga ya. Baik.
Oh, Pak Nur Hadi izin ya. Tuliskan izin ya. Oke, Pak Ikhwan. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فقتل كيف قدروا ثم قتل كيف قدروا ثم نظروا ثم عبس وبسروا ثم أدبر واستكبروا فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan, kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan, kemudian dia merenungkan, kemudian dia bermuka masam dan basar merengut. Summa adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Kemudian dia berkata, tidaklah ini kecuali hanyalah sihir yang diwariskan atau diwariskan dari orang terdahulu, Yusar. In hadza illa qaulul bashar. Tidaklah ini kecuali adalah perkataan manusia biasa. Tafsirnya ini irabnya faqutila alfa harfu atfin, qutila fi'lun madin mabnin majhul, terus naibu fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kaifa isim istifham fi mahalli nasbin hal, qaddara fi'il madhi fa'ilnya dhamir mustatir huwa, summa harfu atfin qutila sama seperti tadi qutila kaifa qaddar, kemudian summa harfu atfin nazara fi'il madhi dhamir mustatir huwa sebagai fa'il, summa harfu atfin abasa fil madhi fa'ilnya dhamir mustatir huwa, wa al-wawu harfu atfin basara fi'il madhi dhamir mustatir huwa sebagai fa'il, summa harfu atfin adbara fi'il madhi fa'ilnya dhamir mustatir huwa, al-wawu harfu atfin istakbara fi'il madhi fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Alfa harfu atfin qala fi'il madhi fa'ilnya dhamir mustatir huwa, in harfu nafyin, hadza mubtada, kemudian illa adat istisna, sihrun khabar, yu'saru dia fi'il mudhari huwa ya sebagai yu'saru ini sifat bagi sihrun. In ini harfu seperti tadi harfu nafyin, hadza mubtada ya, illa harfu istisna, kemudian qaulul bashar, qaulu ini khabar dan dia mudhaf, al-bashari mudhaf ilaih. Tafsirnya falu'ina wastahaqqa bidzalika al-halaku kaifa a'adda fi nafsihi hadha ta'ni thumma lu'ina kadzalika thumma ta'ammala fima qaddara wa hayya'a min at-ta'ni fil qur'ani thumma qattaba wajhuhu washtadda fil ubusi wal quluhi lamma dhaqat alaihi al-hilu walam yajid mat'anan yata'na bihi fil qur'ani thumma raja'a mu'ridan 'anil haqqi wa ta'azzama an ya'tarifa bihi faqala 'anil qur'ani ma hadha alladhi yaqulu lahu Muhammadun illa sihrun yunqilu 'anil awwalina ma hadha illa kalamul illa sihrun yunqalu ya, yunqalu. Yunqalu ya, illa sihrun yunqalu. Nah Ustaz, ma hadha alladhi yaqulu lahu ma hadha alladhi yaquluhu Muhammadun illa sihrun yunqalu 'anil awwalina ma hadha illa kalamul makhluqina ta'allamahu Muhammadun ya ta'allamahu Muhammadun minhum. Ta'allamahu Muhammadun minhum. Nah, ta'allamahu Muhammadun minhum. Summa da'a annahu min indillahi.
Kemudian dia, yaitu Al-Walid bin Mughirah, dilaknat dan kehancuran berhak atasnya karena apa yang dia lakukan. Bagaimana dia menyiapkan dalam Ada itu dirinya menyiapkan. ya celaan ini, kemudian dia dilaknat karenanya, kemudian dia memikirkan tentang apa yang dia tetapkan dan dia berani untuk mencela dalam Al-Qur'an. Kemudian wajahnya Qurtubi atau Ustaz? Ini kan tafsirnya Abbas tadi. Oh, wajahnya ini muram, Bermuka masam. Ya. Wastadda fil ubusi, karena dan dia benar-benar dalam muka yang masam dan kuluh dan kemurungan ketika laqat alaihi hailu. Hail itu apa ya? Tipu dayanya ketika dia terhimpit dengan tipu dayanya dan tidak mendapati celaan yang dapat mencela dengannya dalam Quran. Kemudian dia kembali mu'ridun anil haqqi, ya berpaling dari kebenaran, dan wa ta'azzama, menyombongkan diri dari mengakuinya. Kemudian dia berkata terkait Al-Qur'an, ini tidaklah tidaklah apa yang diucapkan oleh Muhammad SAW kecuali sihir yang dinukil dari orang-orang terdahulu. Tidaklah Al-Qur'an ini kecuali hanyalah perkataan makhluk-makhluk yang Nabi Muhammad SAW belajar dari mereka. Kemudian dia mendakwahkan bahwasanya ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar, summa nadhar, summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar, faqala in hadha illa sihrun yu'sar, in hadha illa qaulul bashar. Fakutila, maka ia dilaknat. Kaifa qaddar, bagaimana dia menetapkan hal tersebut. Summa qutila kaifa qaddar, kemudian dia dilaknat. Kaifa qaddar, bagaimana dia menetapkan ya bahwasanya Nabi Muhammad orang gila, bahwasanya Al-Qur'an adalah sihir, bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataan syaitan. Summa nazar, kemudian dia memikirkan, kemudian dia melihat. Summa abasa wa basar, kemudian dia bermuka masam dan murung. Summa adbara wastakbar, kemudian dia membelakanginya dan istakbar, ya merasa sombong. Faqala in hadza illa sihru yu'sar, maka ia berkata in hadza illa sihru yu'sar, tidaklah Al-Qur'an ini kecuali sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar, bukanlah Al-Qur'an ini kecuali ucapan manusia, ya. Nah, ini ayat-ayat ini menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah, ya. Dan Al-Walid bin Al-Mughirah ini merupakan tokoh atau pembesar Quraisy, pembesar Quraisy yang saat itu mendapatkan tugas, ya. Jadi ketika dakwah Nabi Muhammad SAW semakin banyak diterima oleh orang-orang Quraisy, maka para pembesar Quraisy ini ya berkumpul, ya. Mereka biasa, orang di antara tradisi orang Arab itu mereka suka berkumpul di suatu tempat untuk memusyawarahkan hal-hal yang terjadi di antara mereka. Nah, para pembesar Quraisy ini merasa gusar dengan dakwah Rasulullah SAW. Maka mereka pun ya berusaha melakukan berbagai cara bagaimana agar Nabi Muhammad SAW ini berhenti ya berdakwah, berhenti mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Quraisy. Maka mereka pun mengutus Al-Walid bin Al-Mughirah karena memang
Al-Walid bin Al-Mughirah ini dikenal dengan kemahirannya dalam berdiplomasi, kemahirannya dalam berdiskusi dengan orang lain. Sehingga mereka utus Al-Walid bin Al-Mughirah. Lalu Al-Walid bin Al-Mughirah mendatangi Nabi Muhammad SAW dan ia mendengarkan ayat Al-Quran. Ia mendengarkan ayat Al-Quran. Sebetulnya Al-Walid bin Al-Mughirah ini terkesima, takjub dengan keindahan Al-Quran. Takjub dengan keindahan sastra Al-Quran. Ya. Makanya di sini dijelaskan summa nazar, kemudian dia memikirkan. Jadi sebetulnya dia sudah memikirkan bahwasanya Al-Quran ini Masya Allah sesuatu yang luar biasa. Tidak mungkin ya ada orang di zaman tersebut yang mampu membuat karya seindah Al-Quran. Kalau Al-Quran adalah buatan. Namun Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa abasa wa basar. Kemudian dia bermuka masam. Kenapa? Karena tak ada seorang pun dari kalangan kafir Quraisy ketika itu yang menyalahkan Al-Quran. Setiap ada orang yang mendengarkan Al-Quran, ya, sekalipun itu dari kalangan pembesar mereka, orang-orang kafir Quraisy, ya, mendengarkan Al-Quran, maka mereka takjub dengannya. Maka mereka takjub dengannya. Jadi tak ada seorang pun ketika itu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyerang Al-Quran dari sisi bahasanya. Karena betapa indahnya Al-Quran. Ya. Namun karena sudah besar kebencian ya Al-Walid bin Al-Mughirah kepada Islam, maka dia summa adbara wastakbar. Kemudian dia membelakangi kebenaran. Wastakbar, dan kemudian merasa sombong. Dan memang ini penyakitnya orang yang memiliki harta dan kedudukannya. Biasanya memang kalau kita perhatikan ya sejarah dakwah para nabi itu, yang pertama beriman, yang mudah beriman kepada nabi dan rasul adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Orang-orang yang tidak memiliki banyak harta, karena sudah menjadi fitrah ya. Orang itu semakin banyak hartanya, semakin tinggi kedudukannya, maka makin mudah untuk menyombongkan dirinya. Karena orang yang punya apa yang mau disombongin? Sementara orang yang punya banyak harta, punya kedudukan, punya jabatan yang tinggi, maka mudah baginya untuk merasa sombong. Dan inilah yang terjadi pada Al-Walid bin Al-Mughirah. Ketika dia mendengarkan Al-Quran, dia takjub dengan Al-Quran tersebut. Tapi dia tidak mau gengsi. Dia nggak mau kedudukannya itu jadi jatuh. Karena di dalam tradisi ya kafir Quraisy ketika itu, ya, yang namanya budak itu tidak bisa disejajarkan dengan para pembesar. Sementara Islam mengajarkan kesetaraan. Dan mereka melihat banyak budak-budak yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka merasa sombong. Mereka nggak mau berada pada barisan yang sama dengan para budak dan orang-orang kecil. Nah, ini penyakitnya orang yang memiliki banyak harta dan kedudukan. Maka dia pun akhirnya mengatakan ucapan yang sebetulnya hatinya mengingkarinya. Katakan faqala in hadza illa sihru yu'sar. Ya. Karena kalau dia katakan Al-Qur'an ini ya adalah dusta, dia nggak bisa melakukannya. Makanya dibilang, ya sudah, aku akan katakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah sihir yang dipelajari dari umat terdahulu. In hadza illa qaulul bashar. Ya, Al-Qur'an adalah ucapannya manusia, bukan ucapan dari Tuhan. Ini dua ucapan yang menyebabkan ya Al-Walid bin Al-Mughirah ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Walid bin Al-Mughirah termasuk ya pembesar kafir Quraisy yang banyak sekali ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang pengingkarannya ya. Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah ini, karena memang dia termasuk pentolan yang paling menentang dakwah Rasulullah SAW dan paling berani dalam mencela Nabi Muhammad dan mencela Al-Quran. Maka Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran, bukan namanya Afwan. Maka Allah abadikan kisah tentang dirinya di dalam Al-Quran untuk dijadikan ibrah bagi kita semua, ya bahwasanya jangan sampai banyaknya harta yang kita miliki, tingginya jabatan yang kita miliki, membuat kita sombong lalu menolak kebenaran. Ya, itu ibrah yang bisa kita ambil dari ya tentang apa sejarah tentang Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Ya, nah mungkin sampai di sini materinya. Ada pertanyaan dari Ibu Dahiris, ayat yang ke-11. Bagaimana yang kondisi sekarang
dibiarkan sampai mana mereka berbuat. Mana? 11 saya kita lihat dulu. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Ya, ini maksudnya ayat 11 ini kan maksudnya Allah Subhanahu wa taala meminta agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fokus saja pada dakwahnya. Adapun orang-orang yang menentang, maka itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwasanya ayat-ayat yang kita baca ini merupakan bicara tentang ayat-ayat Makkiyah itu, ya, itu adalah tahapan awal dakwah Rasulullah dan belum ada syariat jihad di situ. Artinya kita mengetahui bahwasanya, ya, cara dalam menghadapi para penentang dakwah itu bertingkat. Kita melihat bagaimana kekuatan kita, ya. Artinya kalau keadaan kaum muslimin lemah, maka bersabar lebih baik sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun ketika kaum muslimin sudah menjadi kuat, ya, sudah memegang posisi penting dalam pemerintahan dan bisa menindak tegas orang-orang yang menentang, ya, Islam, maka boleh kita gunakan yang namanya kekuatan dalam menghadapi celaan atau hinaan Islam. Ya, sama dengan kondisi saat ini. Ya, kalau memang, ya, posisi kaum muslimin ketika ini sudah kuat, maka kita boleh mengambil kekuatan dalam menyerang penentang Islam. Namun kalau masih lemah, maka hendaknya bersabar. Karena memang, ya, Islam itu merupakan agama yang menjunjung tinggi yang namanya mudarat, ya. Artinya kalau memang ada maslahatnya di situ maka diambil. Tapi kalau ada mudaratnya maka ditinggalkan. Bahkan ada satu kaidah yang sangat penting yang wajib kita pegang, ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak adanya suatu kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Artinya, kalau kita mengetahui suatu perbuatan itu ada maslahatnya, namun ada juga mafsadatnya, maka menolaknya lebih didahulukan daripada, ya, mengambil manfaatnya. Menolak mafsadatnya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya, ya. Nah, jadi ini kaidah yang bisa kita pegang dalam menghadapi masalah apapun yang kita hadapi akhir-akhir ini. Apalagi, ya, semakin mendekat pada akhir zaman, maka makin banyak orang yang terang-terangan memusuhi Islam, maka kita sebaiknya menggunakan kaidah ini baik-baik, yang menolak mafsadat lebih dahulu daripada mengambil manfaat. Baik, demikian, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.